Wastaniban al-ghibah al-kibra al-hasad wa nahwa min al-kaba'ir yu'ad. Wastaniban jauhilah al-ghibah, ngerasani, tahu ngerasani? Ngerasani gosip, membicarakan keburukan orang lain atau membicarakan seseorang. Jika orang itu dengar, orang itu nggak suka, itu namanya ghibah, dosa besar. Bahkan ada yang bilang lebih besar dari dosa zina, karena kalau zina kan nggak ada hubungannya dengan orang lain. Al-kibr, sombong. Sombong ini penyakit hati. Ini penyakit hati semuanya. Sombong itu membandingkan dengan seseorang. Saya bandingkan dengan kamu, lalu saya mengangkat diri saya, lalu merendahkan kamu. Ini sombong namanya. Kalau cuma sebilang saya alim, tapi saya bilang kamu lebih alim, bukan sombong. Tapi kalau saya bilang kamu jelek, tapi saya bilang saya lebih jelek, berarti saya nggak sombong. Jadi harus mengangkat diri saya, menghinakan orang lain. Kalau bilang kamu jelek, berarti kan menghina, tapi tetap dosa. Maksudnya definisi sombongnya gitu. Kalau saya alim, misalnya ngomong saya alim, bisa jadi ujub, bisa jadi apa tuh kalau yang orang yang bertaklim jadi orang bodoh, saya bodoh. Al-hasad, dengki, mengharapkan hilangnya nikmat orang lain. Dengki. Kamu kalau lihat teman pinter jadi iri. Tapi kalau iri ini bukan untuk semoga kepintarannya pindah ke saya, bukan begitu. Tapi misalnya bikin kamu semakin semangat, bagus. Karena mengenai ilmu ini boleh berarti boleh. Kalau saya semakin semangat gitu, bukan jadi benci ke orangnya, bukan, nggak apa-apa, bagus. Minal kaba'ir yu'ad, dosa-dosa besar. Nah, di dalam kitab namanya Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menyebutkan ada di sini ada 76 dosa besar. Saya bukan satu-satu. Pertama, menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah dan menyembah Allah juga. Kalau ziarah kubur, dia nggak syirik. Atau maulid Nabi, bukan, orang nggak paham. Masa cuma ke kuburan dia jadi syirik? Atau minta doa berkah wali, syirik bagaimana? Nggak paham. Tapi yang syiriknya terus kayak gimana? Kalau minta syirik itu menyembah ya kan, yang dianggap syirik. Iya, menyembah kepada sebuah benda misalnya, lalu menyembah Allah juga, syirik. Yang penting kan nggak nyembah gitu, nggak nyembah. Begini, kalau kita makan nih, iya. Kalau kita makan, kita yakin bahwa yang bikin kenyang itu nasi, tanpa dihubungkan dengan Allah, kita kafir. Padahal masalah urusan makanan. Jadi kalau kita makan, kita yakin bahwa yang bikin kenyang itu Allah, tapi kita makan ini sebagai sebab, bagus. Kita misalnya sowan ke orang wali misalnya, kita yakin bahwa orang wali ini cuma doain atau berkahin. Masalah semuanya itu Allah. Yang ngasih manfaat, yang ngasih mudarat Allah. Malah kalau begini, ini bahaya. Kalau orang meninggal, orang walinya masih hidup, dia memberi manfaat. Kalau mati nggak memberi manfaat. Ini yang bikin bisa jadi syirik itu. Karena menyandarkan manfaat kepada orang walinya. Jadi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, maksudnya yang tadi gimana terakhir? Gini, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah nih, seorang wali masih hidup dan seorang wali sudah mati, yang memberi manfaat dan madarat itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah hidup ya, minta berkah kan ke walinya juga. Hidup dan mati bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah sama. Karena sebenarnya orang mati di dalam kubur itu masih hidup. Begitu. Yang berbahaya itu kalau ke orang wali hidup misalnya, kita bisa minta manfaat misalnya, didoakan kayak, atau diberi minuman, atau berada di dekatnya. Kalau mati malah kita bilang dia gak bisa memberi manfaat. Kalau ini berbahaya, karena dia menyandarkan manfaat kepada orang walinya. Ketika hidup bermanfaat, ketika sudah mati gak bermanfaat. Kan ada yang bilang begitu. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu walinya masih hidup, walinya sudah mati, yang memberi manfaat dan memberi mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma meminta berkah, terus mendekati, barangkali kita
Karena orang wali itu hatinya adalah tempat Allah melihat ke dalam hati manusia. Barangkali ketika wali itu melihat kita, lalu Allah melihat hati orang itu, nama kita ada di dalam hati orang wali itu. Kita mendapatkan rahmat kan gitu, kita mendekatinya. Jadi syirik itu menyembah. Kalau cuma ziarah kubur, misalnya kubur dicium, memang mencium kuburan bukan termasuk adab ziarah kubur. Nggak bagus, bukan sunnah. Tapi orang kadang kan dia ketika ziarah kubur karena saking khusyuknya dia hilang, lupa apa-apa. Dia jadi cium secara refleks, spontan misalnya. Sudah nggak ingat. Boleh. Kalau orang kayak kita kan mesti sadar nih. Ya. Bukan termasuk adab ziarah kubur. Bukan termasuk adab, tapi Iya. itu maksudnya boleh atau enggak? Tidak haram Tidak intinya. haram. Tidak haram. Makruh tapi. Tidak termasuk. Maksudnya tidak seperti kalau Nabi kan kita kan mengikuti Nabi gitu. Iya. Iya. Nggak ada contoh. Maksudnya menciumnya. Iya, maksudnya. Orang yang sadar. Iya, orang sadar. Orang yang sadar. Orang yang sadar nggak boleh. Kalau bukan nggak boleh. Terus apa namanya? Moral ini tidak utama. Kalau haram kan dosa. Kalau haram ini harus ada larangan. Iya. Makanya wajib dan dosa, pahala dan dosa ini, kalau dosa harus ada larangan dari Nabi. Kamu jangan mencium. Kalau cuma Nabi meninggalkan bukan berarti haram. Banyak yang ditinggalkan Nabi tapi dikerjakan para sahabat. Contoh kayak seperti Nabi makan biawak kan. Nabi gak makan, sahabat makan. Adab walaupun bukan biaya, adab ada hewan gitu. Iya. Nabi emang gak suka. Kadal Arab. Kenapa? Kadal Arab. Apa kadal Arab apa Adab itu? Gimana? Adab itu kadal Arab. Adab ya, adab. Tapi kalau kayak gitu berarti namanya apa Ted? Kalau nggak dilarang terus nggak dibolehin tapi nggak dilarang. Dibolehin tapi maksudnya dibolehin. Ini hukum ini kan ada 5: haram, sunnah, mubah, makruh, haram kan? Halal. Jadi haram pertama. Oh haram. Iya. Oh, wajib. Wajib. Wajib pertama. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Halalnya enggak. Kalau halal kan makanan. Oh. Makanan halal misalnya. Kalau dia memenuhi syarat misalnya disembelih dengan sembelihan syariat. Kalau haram, kalau sesuatu yang ditinggalkan Nabi belum tentu haram. Contoh, banyak yang ditinggalkan Nabi. Maksudnya Nabi nggak ngerjain. Rumah bertingkat, mana ada Nabi rumahnya begitu kan, nggak berlantai. Jadi cium apa kuburan juga dulu pernah ada dong. Nggak dikerjain sama Nabi. Tapi di zaman sahabatnya ada. Sahabatnya. Nggak ada. Makanya termasuk bukan adab, memang bukan adab. Kamu adab ini maksudnya dia fadhailul a'mal, tidak utama. Berarti syubhat aja gitu hukumnya berarti. Bukan enggak ya, bisa makruh. Cuman tidak utama gitu. Jadi hukum ini ada khilaful aula. Khilaful aula itu tidak utama begitu. Bagi orang yang sadar. Cuman ini pendapat sebagian orang ya. Pendapat sebagian ulama. Syirik pertama, yang kedua membunuh orang, yang ketiga sihir, yang keempat meninggalkan sholat. Membunuh orang. Ketiga sihir. Keempat meninggalkan sholat. Kelima tidak menunaikan zakat. Keenam durhaka kepada kedua orang tua. Ketujuh makan riba. Kedelapan makan harta anak yatim dengan zalim. 9 mendustakan Nabi, atau bukan mendustakan Nabi, bohong kepada Nabi. Artinya 10 tidak berpuasa Ramadan tanpa udzur dan tanpa rukhsah. 11 kabur dari perang. 12 zina. 13 pemimpin yang menipu rakyat dan zalim dan memaksa. Tiran ini. 14 minum khamr walaupun tidak mabuk. 15 takabur dan ujub, dosa besar. 16 jadi saksi yang bohong. 17 liwat. Liwat itu berhubungan dari anus. 18 menuduh zina pada seorang perempuan yang bersih.
Maksudnya dia nggak zina dibilang zina. Qadzaf ini berarti. 19 tidak adil di dalam ghanimah dan baitul mal dan zakat. 20 mengambil harta orang lain dengan zalim. 21 mencuri. 22 membegal. 23 sumpah palsu. 24 bohong. Bohong pada mayoritas ucapannya. 25 bunuh diri. 26 hakim yang buruk. 27 dayuth atau mucikari. Tahu mucikari? Apa itu? Itu yang jual cewek itu. Jual cewek. Atau dayus berarti dia nggak cemburuan pada istrinya, dibiarin. 28 orang laki-laki yang pura-pura perempuan atau perempuan yang pura-pura laki-laki, bencong. 29 muhallil dan muhallillah. Muhallil itu kalau kamu punya istri lalu dicerai, saya cerai kamu talak 3 kan, maka istri kamu itu talak 3 ini tidak boleh kamu nikahi kecuali dinikahi orang lain. Nah itu namanya muhallil kalau kamu syaratkan nanti setelah kamu nikahin dan dijima mau diceraikan, muhallil namanya. Tolak bain gitu berarti. Iya, talak 3. Kalau talak ini maksudnya ngomong langsung saya kamu tolak gitu. Itu udah masih tolak berarti. Iya. Tanpa harus ke apa namanya kalau pernikahan. Iya. Itu kan pengesahan secara administratif. Tanpa kesana itu. Jadi. Berarti bahaya betul. Bahaya. Makanya seorang suami ini saya kasih tahu. Seorang suami boleh menceraikan istrinya dalam 2 keadaan. Pertama, kalau istrinya mau motong anggota badan kamu, mau motong jari, mau motong kaki, baru boleh kamu ceraikan. Yang kedua, kalau istri kamu mau membunuh kamu. 2 keadaan ini kamu boleh ceraikan istri. Di luar 2 keadaan ini kamu bersabar aja. Banyak orang jadi wali gara-gara bersabar menghadapi istri. Karena istri mah nanti kalau kamu sudah punya istri gak usah didengerin semuanya. Cukup kalau lagi ngomel-ngomel gitu ya udah. Berarti kalau udah ngomong tolak itu berarti harus nikah lagi itu maksudnya. Oh, kalau kamu Misalnya, menyesal gitu, iya, gimana? langsung saya rujuk jadi. Mau nggak usah pakai wali-walian gitu. Masa? Kecuali sudah selesai iddah, saya telak kamu. Iddahnya sudah selesai, lama kan? Iya. Harus nikah awal, nikah baru. Oh, berarti saya kira dulu nih maksud tolak. Ngomong tolak sekali nih. Tolaknya maksudnya harus ke apa namanya? Kan telak kan 3 kan? Iya, Telak 1, 3, 3. Iya, tapi hati-hati karena negara kan. Kalau sudah berhubungan begini, mending hati-hati masalah telak. Mending sabar. Kalau kamu sudah nggak suka, nikah lagi. Ya maksudnya kalau gimana ya? Kan kesal tuh kita kan. Diam. Udah keceplosan itu. Ya tolak kamu. Walaupun bercanda, walaupun marah, kamu ngomong jadi. Masih jadi tuh. Jadi, kalau cerai ada 2. Ada cerai sorih namanya. Sorih itu jelas ngomong saya ceraikan, saya talak. Jadi mau bercanda, mau marah jadi. Yang kedua cerai kinayah. Pulang kau ke rumah. Kalau kamu di dalam hatinya niat cerai, jadi cerai. Tapi kalau pulang maunya ya udah pulang aja. Gak niat di dalam hati gak jadi cerai. Tapi kalau ngomongnya cerai atau talak jadi. Mau marah mau itu. Ya kalau nyesal bilang rujuk aja nggak apa-apa. Yang penting ngasih idahnya belum ini. Iya. Yang ke-30 makan bangkai, darah dan babi. 31 tidak membersihkan kencing. Dosa besar juga. Dosa besar juga. Iya. 32 tukang pajak yang zalim. 33 riya. Riya dalam ibadah. Kalau riya di luar ibadah gak apa-apa. 34 khianat. 35
belajar dengan niat dunia atau belajar untuk menyimpan ilmunya. 35. Menyimpan ilmu nih. Menyimpan ilmu yang wajib. Kan ilmu banyak kan. 36 mengungkit-ungkit pemberian. 37 mendustakan takdir. 38 membongkar rahasia orang. Membongkar rahasia sendiri juga jangan. 39 suka melaknat. Ini hati-hati nih yang tukang ceramah. Walaupun bukan tukang ceramah, jangan laknat orang. Laknat itu mendoakan semoga jauh dari rahmat Allah. Terlaknat kau, jangan. 40 orang yang menyalahi janjinya. Ingkar janji berarti. Iya, ingkar janji. Atau meninggalkan pemimpin. Meninggalkan pemimpin. Iya. Jadi nggak boleh. Kita kan sudah punya presiden gitu. Kita harus taat. 41 percaya kepada tukang tenung dan ahli nujum. Apa itu? Tukang ramal. Wah, ramal. Nggak boleh percaya. 42 nusus. Istri. Hah? Nususnya istri. Nusus itu artinya istrinya sudah nusus. Apa namanya kalau ke suami itu? Durhaka ke istri maksudnya. Iya, Sama istri itu. Tapi istri yang durhaka ini maksudnya. Istri yang nusus. Durhaka ke suami. Iya. 43 pemutus tali silaturahmi. Qati'ur rahim. Silaturahmi itu 2. Pertama nasab berarti ayah, ibu ke atas, paman, bibi, ponakan, nasab. Yang kedua sebab pernikahan suami dan istri. Jadi kalau memutus ini berarti memutus silaturahmi. Ya kalau teman itu apa enggak silaturahmi juga kan? Bukan. Kalau teman bukan silaturahmi. Teman enggak ada hubungan nasab. Cuman dia kan ada tuh. Tidak hajruh namanya, meninggalkan teman sampai 3 hari bermusuhan. Enggak boleh. Ini enggak termasuk di sini. Bukan silaturahmi ya? Bukan. Kayak itu kan silaturahmi sekaligus memberikan rapor dengan wali santri silaturahmi. Cuman kebiasaan aja di Indonesia. 44 orang yang menggambar di baju, gedung dan lain-lain. Menggambar? Maksudnya ini apa ya? Buat apa nih? Patung ini, boneka nih. Tapi maksudnya buat disembah atau gimana? Enggak. Sebenarnya enggak boleh seperti itu. Terus besar tapi. Iya. Ya kan kalau ada cara-cara di pondok itu kan biasanya kan ada gambar-gambar itu buat background. Tapi ini digambar maksudnya yang 3 dimensi. 3 dimensi. Tahu 3 dimensi enggak? Persis gitu. 3 dimensi itu boneka 3 dimensi. Berarti buat boneka juga nggak boleh? Kecuali anak-anak. Boleh sebenarnya. Masa ya boleh? Ini tapi ini menurut Az-Zahabi. Barangkali ada ulama yang lain, Allah a'lam. Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi. Tapi ini berhadal hadis ini. Al-Qur'an dan hadis. Yang ke-45 tukang fitnah. 46 menjerit dan menampar ketika mendapat kematian, menampar sendiri sampai menjerit-jerit itu. Yang kayak tadi niyaha. 48 mencela nasab. Ini sekarang yang lagi viral. Tidak boleh mencela nasab. 48 pemberontakan. Memberontak terhadap pemerintah yang sah. 49 keluar dari pemerintah dengan pedang dan mengafirkan sebab dosa besar. Nah ini nih. Memberontak kepada pemerintah dan mengafirkan orang karena orang itu melakukan dosa besar. Orang berzina kan dosa besar nih. Lalu bilang kamu kafir misalnya. Itu dosa besar. Apalagi cuma ziarah kubur dikafirkan. Mengkafirkan orang, boy. Mengkafirkan orang sebab melakukan dosa besar. Dosa besar. Apalagi cuma ziarah kubur lalu dikafirkan. Bahaya dia. Berapa sudah? 49 tadi. 50
mengganggu dan mencemooh orang Islam, mencaci maki, mengganggu dan mencaci maki orang Islam. 51 menyakiti dan memusuhi wali Allah. Nih. 51 menyakiti. Tahu menyakiti nggak? Bukan cuma menyakiti fisik, ngomelin dan memusuhi wali Allah. 52 menurunkan sarung karena sombong. Ini yang salah paham tuh kan. Isbal ini, isbal. Kan ada sekarang tuh orang-orang nggak mau apa celana di bawah mata kaki, semuanya di atas mata kaki, isbal. Katanya haram karena berdasarkan hadis. Itu yang haram kalau dilakukan Sombong. dengan niat sombong. Dulu adat Arab begitu. Kalau sekarang enggak. Ya, kan bukan nggak ada orang sombong karena ini. Iya. Kan sekarang juga lantai bersih-bersih. Itu berapa tadi? 53. 54 orang laki-laki yang memakai emas dan sutra. Jadi laki-laki nggak boleh pakai emas dan sutra. Kalau cewek boleh. Karena cewek itu haid. Jadi racun yang disebabkan emasnya keikut ketika haidnya keluar. 54 budak yang kabur. 55 Pak. 54. Kalau 55 orang menyembelih hewan karena selain Allah. Nanti laki-laki pakai emas tadi. Laki-laki pakai emas 53. 54 tadi Pak. 54 budak yang kabur. Budak kabur. Berarti budak nggak boleh kabur. Gak boleh. Jadi budak punya dosa juga berarti maksudnya. Iya. Tapi katanya kalau budak itu barang, Dad. Kan jual beli. Iya, barang kedudukannya. Tapi kalau dosa juga ada juga. Iya. Makanya ini kan peraturan agar walaupun budak harus jadi budak yang baik. Kan jadi budak kalau ini kan dulu kan oleh Islam diusahakan untuk dibebaskan. Makanya ada budak mukatab, ada budak apa namanya? Kenapa? Macam-macam. Enggak, kenapa tadi kamu? Apa namanya? Berarti kalau zaman dulu zaman Imam Zahabi ini juga budak masih ada maksudnya. Zaman Zahabi ini sudah zaman akhir ini. Udah nggak ada berarti. Tapi ini sudah masih Ibnu Katsir itu kalau nggak salah apa murid apa gurunya gitu. Yang Zahabi ini sudah kalau nggak tahu kalau di lingkungannya imam ini. Tapi budak itu terakhir itu ada tahun gitu. Tahu kalau tahunnya. Tapi ini memang apa namanya adat di Arab. Tapi Islam ini sangat menganjurkan untuk memerdekakan budak. Bahkan kalau apa tuh? Kalau melanggar berjima pada bulan Ramadan kan untuk harus salah satunya tahriru raqabah, memerdekakan budak perempuan kan. Kalau anunya nggak tahu ya. Googling mungkin ada. Berapa udah? 55. 56 mengubah 55 belum. 55 menyembelih karena selain Allah. 56 mengubah tanda yang ada di atas tanahnya orang lain. Misal menggeser tanda untuk memperlebar tanahnya sendiri atau mengurangi. 57 mencela sahabat Nabi. 58 mencela sahabat Ansor secara umum. Kalau 57 tadi mencela para sahabat-sahabat besar. Kalau 58 mencela sahabat Ansor secara umum. 59 mengajak pada kesesatan atau kebiasaan yang buruk. 60 orang perempuan yang menyambung rambut dan merenggangkan gigi dan bertato. Merenggangkan gigi maksudnya rapat gigi. Direnggangin. Renggangin? Renggang itu rapat ya? Renggang itu begini. Oh, melebarkan. 61 memberi isyarat dengan besi, maksudnya
seperti mengancam dengan besi. 62, orang yang mengaku nasab kepada selain bapaknya yang asli. Saya anaknya ini padahal bukan. Dosa besar. 67, 63, pesimis atau menyangka kesialan, sial. Kalau lewat sini sial misalnya. Ini ada juga nih ceritanya panjang. 64, minum minum dengan menggunakan wadah emas atau perak. Nggak boleh. Peralatan emas, perak nggak boleh. Buat minum, buat makanan nggak boleh. 65, berdebat. Debat kusir maksudnya, debat yang nggak baik. 66, mengebiri atau memotong anggota badan atau menyiksa. Tahu ngebiri nggak? Potong kemaluan itu. Ya. 67, mengurangi timbangan dan takaran. 68, merasa aman dari makrullah, dari tipuan Allah. Ini penting nih. Jadi sebanyak apapun beribadah, jangan sampai kita ini merasa aman dari siksa atau dari makrullah, dari tipuan. Maksudnya jangan sampai sombong gitu. Ini makrullah ini menjadi pembahasan yang besar dalam tasawuf ini. 69, putus asa dari rahmat Allah. 70, kufur nikmat. 71, tidak memberi kelebihan air. Kita punya air berlebih tapi ketika orang minta enggak dikasih. 72, menendai hewan di dainya. 73, berjudi. 74, melakukan hajat berbuat jahat di tanah haram. 75, meninggalkan sholat Jumat untuk sholat sendirian. 76, terakhir, orang yang menelisiki kesalahan dan aurat orang Islam yang lain. Apa itu? Mencari-cari kesalahan orang. Mencari kesalahan orang. Udah, ini aja. Masih nggak hafal nih. Belum hafal. Mungkin besok malam kita hafalkan. Lalu kita pindah ke kitab tauhid yang lain itu. Ummul Barahin, ya Allah, Allah alam.